Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada saat ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam majlis bulan suci Ramadan, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sungguh telah tiba kepada kalian 10 hari terakhir Ramadan. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan pahala yang berlimpah, keutamaan-keutamaan yang masyhur serta kekhususan-kekhususan yang telah disebutkan. Di antara kekhususannya adalah bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beramal pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini melebihi hari-hari lainnya. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan pada selainnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah juga, ia berkata, apabila telah masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dalam Musnad dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga disebutkan, Nabi SAW pada 20 hari pertama mencampur antara sholat dan tidur. Namun apabila masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan kainnya. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir, sebab Nabi SAW bersungguh-sungguh di dalamnya lebih dari kesungguhan beliau pada waktu yang lain. Kesungguhan ini mencakup seluruh jenis ibadah, sholat, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Juga karena Nabi SAW menggencangkan kainnya, yakni menjauhi istri-istri beliau agar dapat fokus sepenuhnya pada sholat dan zikir. Selain itu, Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, bacaan Al-Quran dan zikir dengan hati, lisan, dan seluruh anggota badan beliau, karena kemuliaan malam-malam tersebut dan dalam rangka mencari Lailatul Qadar, yang barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan iman dan mengharap pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa beliau menghidupkan seluruh malam dengan beribadah kepada Rabb-Nya berupa zikir, bacaan sholat, kemudian persiapan ibadah, sahur, dan selainnya. Dengan demikian terkumpullah makna hadis ini dengan riwayat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, aku tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah berdiri salat sepanjang malam hingga pagi. Sebab yang dimaksud menghidupkan malam pada 10 hari terakhir adalah dengan qiyam dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Sedangkan yang dinafikan dalam hadis tersebut adalah menghidupkan malam hanya dengan qiyam semata. Dan Allah Maha mengetahui. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir dari hadis-hadis tersebut adalah bahwa Nabi SAW membangunkan keluarganya pada malam-malam itu untuk sholat dan zikir, sebagai bentuk kesungguhan beliau dalam mengoptimalkan malam-malam yang penuh berkah ini dengan ibadah yang layak baginya. Sungguhnya ia adalah kesempatan seumur hidup dan keuntungan besar bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin yang berakal menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Ini hanyalah beberapa malam yang terbilang. Bisa jadi seseorang meraih di dalamnya semburat rahmat dari sang pemilik alam raya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sungguh merupakan kerugian besar dan kehilangan yang nyata apabila kita melihat kaum muslimin menghabiskan waktu-waktu berharga ini pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka begadang hampir sepanjang malam dalam hiburan yang sia-sia, lalu ketika tiba waktu qiyam, mereka justru tertidur dan kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Bagi kebaikan yang boleh jadi tidak akan mereka temui setelah tahun ini. Ini termasuk permainan dan tipu daya setan terhadap mereka. Upayanya menghalangi mereka dari jalan Allah dan menyesatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku tidak akan ada kekuasaan bagimu atas mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Orang yang berakal tidak akan menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, padahal ia mengetahui permusuhan setan terhadapnya. Hal itu bertentangan dengan akal dan iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Maka apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pelindung-pelindung selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Di antara kekhususan 10 hari terakhir ini adalah bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di dalamnya. Iktikaf ialah berdiam diri di masjid. Iktikaf ialah berdiam diri di masjid untuk memusatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ia termasuk sunnah yang tetap berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Nabi SAW telah beriktikaf. Para sahabat pun beriktikaf bersama beliau dan setelah beliau wafat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah beriktikaf pada 10 hari pertama Ramadan, kemudian beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Lalu beliau bersabda, sungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Kemudian aku diberitahu bahwa malam itu berada pada 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian yang beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW beriktikaf setiap Ramadan selama 10 hari. Ketika tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Pernah suatu tahun beliau tidak beriktikaf, maka pada tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan dinyatakan sahih. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi SAW hendak beriktikaf, beliau menunaikan salat subuh, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Lalu Aisyah minta izin untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya dan dibuatkanlah untuknya sebuah kemah. Hafsah meminta kepada Aisyah agar dimintakan izin baginya, lalu ia pun membuatkan kemah. Ketika Zainab melihat hal itu, ia memerintahkan agar dibuatkan kemah untuknya. Tatkala Nabi SAW melihat kemah-kemah itu, beliau bersabda, apa ini? Mereka menjawab, kemah Aisyah, Hafsah dan Zainab. Maka Nabi SAW bersabda, apakah dengan ini kalian menginginkan kebaikan? Lalu beliau bersabda, lepaskanlah kemah-kemah itu, aku tidak ingin melihatnya. Maka kemah-kemah itu pun dilepas dan Nabi SAW meninggalkan iktikaf pada bulan Ramadan pada tahun tersebut, hingga beliau beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Syawal. Hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan beberapa redaksi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa iktikaf adalah sunnah. Tujuan iktikaf adalah memutus diri dari kesibukan dengan manusia agar dapat berkonsentrasi penuh dalam ketaatan kepada Allah di salah satu masjidnya dengan mengharap karunia dan pahalanya serta mencari Lailatul Qadar. Karena itu, orang yang beriktikaf hendaknya menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran, sholat, dan berbagai bentuk ibadah, serta menjauhi hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat. Namun tidak mengapa berbicara seperlunya dengan pembicaraan yang mubah bersama keluarga atau selain mereka demi sesuatu yang maslahat. Hal ini berdasarkan hadis Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia berkata,
Nabi SAW sedang beriktikaf, lalu aku datang mengunjunginya pada suatu malam. Aku berbincang dengannya, kemudian aku berdiri untuk pulang ke rumahku. Maka Nabi SAW pun berdiri bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diharamkan bagi orang beriktikaf melakukan jima atau hubungan suami istri, dan pendahuluannya seperti berciuman atau menyentuh dengan syahwat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Adapun keluar dari masjid bagi orang yang beriktikaf, jika keluar dengan sebagian anggota badan, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi SAW biasa mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beliau sedang beriktikaf. Lalu aku mencuci kepalanya sementara aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku menyisir rambut Nabi SAW sementara aku sedang haid, sedangkan beliau beriktikaf di masjid. Beliau menyodorkan kepalanya kepadaku sementara aku berada di kamarku. Adapun jika keluar dengan seluruh badan, maka hukumnya terbagi menjadi 3 macam yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Yang pertama, keluar dari masjid untuk keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, baik secara tabiat maupun syariat, seperti buang air kecil atau buang air besar, berwudu yang wajib, mandi wajib karena junub atau sebab lainnya, serta makan dan minum. Hal ini diperbolehkan apabila tidak memungkinkan dilakukan di dalam masjid. Namun jika memungkinkan dilakukan di masjid, misalnya di masjid tempat kamar mandi untuk buang hajat dan mandi, misalnya di masjid terdapat kamar mandi untuk buang hajat atau mandi, atau ada orang yang dapat membawakan makanan dan minuman, maka tidak boleh keluar karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Kedua, keluar untuk perkara ketaatan yang tidak wajib seperti menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah dan semisalnya. Hal ini tidak dilakukan kecuali jika disyaratkan sejak awal iktikaf. Misalnya ia memiliki kerabat yang sakit dan ingin menjenguknya atau khawatir akan wafat, lalu ia mensyaratkan sejak awal iktikaf bahwa ia akan keluar untuk keperluan tersebut, maka tidak mengapa. Ketiga, keluar untuk perkara yang bertentangan dengan iktikaf, seperti keluar untuk jual beli, berhubungan suami istri, atau bermesraan dengan pasangan dan semisalnya, maka tidak boleh dilakukan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, karena hal itu membatalkan iktikaf dan bertentangan dengan tujuan iktikaf itu sendiri. Di antara keistimewaan 10 hari terakhir ini adalah adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, keutamaan 10 hari terakhir ini adalah sangat luar biasa, dan janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang istimewa ini. Waktunya sangat berharga dan kebaikannya nyata, lagi jelas. Ya Allah, berilah kami taufik kepada sesuatu yang membawa kebaikan agama dan dunia kami. Perbaikilah akhir kehidupan kami dan muliakanlah tempat kembali kami. Ampunilah kami dan kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, bimbinglah kami untuk senantiasa mampu mengisi waktu-waktu terbaik, hari-hari terakhir di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail di malam-malamnya, dan jadikanlah kami berpuasa di siang harinya dengan puasa yang Engkau terima dan Engkau ridhai. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada kajian esok hari,
di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.